Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara Review dan Outlook Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang apa saja perihal Okta Investama Berjangka. Untuk perjalanan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, di mana ada perizinan dari Bapepti, kemudian tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Yang pertama itu adalah low spread, di mana nih futures ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader dikarenakan dengan spread yang rendah itu akan lebih cepat mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission, charge komisinya pun sangat-sangat minim. Yang ketiga itu adalah free swap. Nah, bicara free swap, ini nih merupakan salah satu unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka dikarenakan sedari awal Okta Traders membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat, di mana menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Kemudian yang terakhir kita juga punya Okta Vaganza, yang mana dari jumlah trading itu akan menghasilkan lot, dari lot yang ada itu akan diredeem menjadi poin, dan dari poin-poin itulah yang nanti bisa diredeem menjadi hadiah langsung. Katakanlah mulai dari voucher, kemudian emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, motor listrik, hingga mobil listrik. Nah, kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Yang pertama www.okta.co.id, kemudian kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube channel, kita ada Twitter, dan juga ada TikTok. Tetapi untuk disclaimer, kita Okta Investama Berjangka tidak menggunakan Telegram. Oke, tanpa melupakan disclaimer materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, sekarang tanpa menunggu waktu lama lagi, kita sudah akan mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama kali kita akan mereview apa yang menjadi rilis data kalender ekonomi di tanggal 5 hingga tanggal 9 Agustus. Kenapa kami selalu melakukan seperti itu? Karena bisa jadi apa yang terjadi di pekan kemarin itu nanti akan berlanjut atau efeknya masih akan berlanjut di pekan yang berjalan ke depan. Nah, di sesi Senin itu terbilang masih sepi, tetapi di hari Senin tanggal 5 Agustus ada data yang cukup menarik dari Amerika Serikat. ISM Service PMI itu mengalami peningkatan dari level 48.8 menjadi 51.4. Kemudian di hari Selasa itu ada pengumuman dari suku bunga Bank Sentral Australia yang sama-sama dirilis tetap berada di level 4,35%. Tetapi dapat dikatakan bahwa hal ini menyebabkan sentimen terhadap AUD atau pairing mata uang Aussie itu mengalami peningkatan dikarenakan terbilang masih stick di area level yang tinggi. Dan juga ada pembicaraan dari Gubernur Bank Sentral Australia yaitu Michelle Bullock yang mengatakan bahwa untuk pemotongan suku bunga Bank Sentral Australia bisa jadi baru akan dilaksanakan di tahun 2025. Tetapi tanpa melupakan bahwa pemotongan suku bunga itu pun juga akan dilihat daripada kondisi ekonomi berjalan daripada negara Australia. Kemudian di sesi hari Rabu itu ada employment change untuk New Zealand yang di sini mengalami peningkatan yang luar biasa dari minus 0,3% menjadi 0,4% atau meningkat 0,7% yang berarti bagus untuk pergerakan New Zealand. Terutama untuk major currency-nya itu adalah New Zealand terhadap USD. Sedangkan unemployment rate
itu terjadi peningkatan 4,4% menjadi 4,6%. Nah, disinilah terjadi data yang mix, karena kan seperti yang tadi kita lihat, employment change-nya itu meningkat, tetapi unemployment rate-nya itu juga meningkat. Disitulah kenaikan New Zealand terhadap USD akhirnya menjadi sedikit tertahan. Kemudian di sesi hari Kamis itu masih ada data inflasi expectation daripada New Zealand yang juga mengalami penurunan dari level 2,33% menjadi 2,03%. Kemudian unemployment claims daripada Amerika Serikat itu juga mengalami penurunan yang luar biasa, atau dapat dikatakan ini merupakan penurunan terbesar selama 11 bulan, yaitu dari level 253.000 menjadi 233.000. Nah, untuk sesi Jumat ditutup oleh data Kanada, yaitu employment change terjadi penurunan dari minus 1,4 ribu menjadi minus 2,8 ribu. Unemployment rate-nya pun itu juga terdiri tetap berada di level 6,4%. Nah, ini yang dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu contoh bahwa Amerika Serikat pada saat ini terbilang jelek sebetulnya, dikarenakan data non-farm payroll-nya sendiri pun juga kalau kita ingat 2 pekan yang lalu itu betul-betul menggemparkan pasar, dikarenakan penurunannya sangat luar biasa sampai ke level 114.000 sampai dengan 117.000 ya. Tetapi kalau dilihat dari data ketenaga kerjaan atau data pengangguran dibandingkan rekan negara utama lainnya, katakanlah Kanada yang mengalami tingkat pengangguran sebesar 6,4%, maka dapat dikatakan Amerika masih lebih baik walaupun datanya jelek ya dibandingkan Kanada. Karena data unemployment rate daripada Amerika Serikat itu dirilis 4,7%. Nah, untuk Wall Street di Amerika Serikat, bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat tipis pada perdagangan Jumat kemarin, namun melemah dalam sepekan karena aksi jual pada awal pekan kemarin. Dow Jones itu menguat 51,05 poin atau kenaikan sebesar 0,13%. S&P 500 naik 24,85 poin atau ke level 0,47%. Dan Nasdaq itu juga ditutup menguat 85,28 poin atau 0,51%. Dalam sepekan, S&P 500 itu turun sebesar 0,05%, kemudian Nasdaq itu juga turun sebesar 0,2%. Nah, indeks volatilitas CBOE yang menjadi pengukur kekhawatiran investor Wall Street turun setelah melonjak pada awal pekan. Panic selling itu dilakukan pada saat awal pekan kemarin di hari Senin dikarenakan laporan tenaga kerja bulan Juli yang lebih lemah dari perkiraan ekspektasi pasar memicu kekhawatiran resesi dan investor melepas posisi carry trade mata uang yang melibatkan mata uang yen Jepang. Jadi ya memang dapat dikatakan selama sepekan kemarin Wall Street itu memang masih melanjutkan tren penurunan walaupun di hari Jumat itu terjadi kenaikan rebound. Tetapi kalau menurut pendapat kami itu tuh merupakan momen yang sangat bagus untuk menciptakan peluang momentum harga yang betul-betul berada di zona support. Karena apa? Seperti yang kami sudah sampaikan sebetulnya bocoran di podcast Elect Monday di Senin pekan kemarin, kami sudah tunjukkan level-level support atau level-level area buy yang cukup menarik apabila traders mau mengambil peluang untuk melakukan buy di S&P 500 maupun di Nasdaq. Dan betul saja, nanti kita akan lihat sama-sama di secara teknikalnya itu betul-betul berhenti tepat di area support yang kami informasikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian. Dan para investor pada saat ini itu fokusnya pada rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan terjadi di hari Rabu. Kemudian dan penjualan retail Amerika Serikat atau penjualan eceran yang akan dirilis di hari Kamis pada pekan ini.
Oke, untuk minyak, sekarang kita beralih ke minyak. Harga minyak mentah Amerika Serikat naik lebih dari 4% pada perdagangan pekan kemarin dikarenakan kekhawatiran resesi Amerika Serikat mereda. Pendorong kenaikan harga minyak mentah itu adalah resiko perang yang lebih luas di Timur Tengah yang dapat mengganggu produksi. Harga minyak kembali menguat didorong oleh kenaikan indeks saham acuan S&P 500 pada sesi Jumat. Kenaikan indeks ini menghapus sebagian besar kerugiannya akibat aksi jual tajam di awal minggu. Seperti diketahui, Wall Street sebetulnya sempat mengalami tekanan yang sangat dalam di awal pekan kemarin karena aksi jual besar-besaran yang kemudian berpengaruh juga ke seluruh pasar saham di dunia. Jadi memang bicara Wall Street, lagi-lagi kita flashback kepada hasil rilis data non-farm payroll yang ternyata betul-betul dari 3 data itu secara serempak atau secara kompak itu terjadi pelemahan, entah itu dari non-farm employment change, kemudian unemployment rate, kemudian average hourly earnings, itu kompak, tiga-tiganya itu melemah. Bahkan untuk non-farm employment change sendiri itu terjadi kejutan yang betul-betul sangat kejutan dikarenakan biasanya itu standar levelnya berada di 150.000 untuk non-farm payroll, tetapi pada saat hari Jumat 2 pekan yang lalu itu betul-betul dirilis berada di level 114.000. Nah, oleh karena itulah masih terbawa sentimennya yang mengakibatkan langsung Wall Street terjun bebas. Kemudian greenback juga terjun, kemudian emas itu juga. Loh, pertanyaannya begini, kenapa sih Pak kok indeks itu turun, kemudian indeks dolar itu turun, kok emas juga turun? Jadi begini, pada saat terjadi chaos, disitulah akhirnya yang investor atau pelaku pasar yang memegang emas itu juga otomatis akan menjual emasnya. Dikarenakan apa? Dia akan melakukan subsidi silang atau pergantian terhadap saham-saham yang terjadi pergerakan penurunan. Jadi untuk menutup kerugian yang terjadi di indeks saham atau saham, otomatis ditutup juga oleh emas. Tetapi ya memang hal itu tidak berlangsung lama, begitu emas dilakukan penjualan pada saat hari Senin yang betul-betul penurunannya itu sangat dahsyat sampai hampir sebesar $100 hanya dalam beberapa jam. Tetapi setelah itu emas langsung kembali naik. Karena memang kalau secara fundamental mikro dan makro, biar bagaimanapun kisruh geopolitik dan tensi pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat biar bagaimanapun akan tetap membuat emas sementara ini berada di zona atas. Kemudian kita masih berlanjut di minyak. Harga minyak untuk WTI itu ditutup 76,84 per barrel, naik 65 sen atau kenaikan 0,85%, dan sepanjang tahun ini harga WTI sebetulnya telah naik sebesar 7%. Kemudian harga minyak untuk Brent itu juga ditutup naik, kenaikan sebesar 0,63% di sesi Jumat, dan sepanjang awal tahun hingga sampai dengan pertengahan tahun ini sebetulnya sudah naik lebih dari 3%. Nah, khusus untuk minyak, tidak pernah bosan-bosan nih kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian, itu untuk bertransaksi di minyak itu sebetulnya enak. Dikarenakan apa? Begitu area menyentuh level mendekati 70-an atau area 65, mendekati 70 sampai 65, itu merupakan area support dalam keadaan normal ya, area support untuk melakukan buy. Sementara untuk resisten di area 85 sampai dengan 95 itu merupakan area resisten untuk melakukan sell. Nah, dalam hal ini minyak ini dikatakan kemarin ini sempat menyentuh level terendah $71.66. Nah, disitulah belum sempat menyentuh level 70, dan lagi-lagi sesuai dengan apa yang kita informasikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian bahwa ada support-support yang menarik untuk melakukan buy, dan betul saja dari level 71.66 itu akhirnya
perlahan tapi pasti minyak mengalami kenaikan secara teknikal. Secara teknikal dan secara news, ya otomatis beberapa saat kemarin itu tuh beberapa hari yang lalu itu tuh ada timbul lagi krisis geopolitik antara Iran versus Israel. Kemudian antara Lebanon atau Hizbullah dengan Israel. Disitulah menimbulkan lagi-lagi kegalauan pasar bahwa akan terjadi gangguan pada produksi suplai minyak. Nah, oleh karenanya supply versus demand. Suplai terganggu, ya otomatis harga minyak pun akhirnya kembali meningkat. Dan secara news, di sesi pekan kemarin itu juga ada perubahan yang cukup signifikan untuk data inflasi daripada China. Nah, seperti kita tahu bahwa China itu merupakan negara pengimpor minyak nomor 1 di dunia. Nah, begitu ada perkembangan yang bagus atau berita ekonomi yang bagus untuk China, otomatis hal tersebut akan menimbulkan tensi bahwa minyak akan kembali lagi mengimpor minyak nih. Disitulah akhirnya harga minyak menjadi rebound kembali dari level 71,66, sementara kita lagi berbincang sekarang minyak sedang bertengger di area 76 hingga 77 bahkan 78. Nah, sekarang kita berlanjut ke emas. Harga emas stabil pada perdagangan akhir pekan Jumat setelah kenaikan tajam pada perdagangan sehari sebelumnya. Kenaikan pada perdagangan sebelumnya terjadi didukung sentimen penurunan imbal hasil surat utang Amerika Serikat karena investor dan trader emas semakin yakin bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan September. Nah, harga emas di pasar spot turun 0,1% setelah kenaikan 1,9% pada perdagangan Kamis. Sedangkan harga emas berjangka bertahan stabil pada level 2462 per ons. Namun, harga emas batangan itu sebetulnya ditutup turun sekitar 0,8% sepanjang pekan kemarin, menuju penurunan mingguan terbesar sejak 7 Juni. Harga emas batangan turun sebesar 3% pada hari Senin pekan kemarin. Seperti yang diinformasikan tadi, ada kegalauan pasar dikarenakan data NFP yang tiba-tiba menurun tajam. Oleh karenanya, investor atau traders untuk menutupi posisi loss pada indeks saham atau saham itu ditutupi sama pergerakan atau aksi menjual emas. Dan dalam jangka menengah, tetapi prospek emas tetap positif dengan penurunan apapun kemungkinan akan berlangsung singkat karena faktor-faktor ekonomi makro yang mendasarinya. Memang ya, yang menjadi penggerak pasar saat ini memang untuk emas biar bagaimanapun itu adalah yang pertama geopolitik. Yang kedua barulah bicaranya data suku bunga bank-bank sentral utama. Dalam hal ini itu adalah Amerika Serikat. Nah, yang menjadi tujuan daripada para traders itu adalah melihat apakah nanti di bulan September itu penurunannya akan seberapa banyak. Dikarenakan sudah mulai timbul tensi yang mengatakan bahwa Amerika Serikat di bulan September akan langsung melakukan pemotongan sebesar 0,5%. Nah, itulah yang unik. Bahkan juga ada yang bicaranya Amerika Serikat akan memotong suku bunga sebanyak 3 kali, yaitu September, November, dan Desember sebanyak 0,25, 0,25, 0,25. Nah, opsi yang mana yang akan dipilih, itulah yang nanti akan kita cermati bersama-sama. Dilihat dari apa? Nah, di pekan ini, kita masuk ke slide selanjutnya. Di pekan ini itu nanti akan ada primadona di hari Rabu, itu akan ada pengumuman inflasi untuk Amerika Serikat. Selain daripada data-data penting yang nanti akan kita sebut bersama-sama. Untuk data inflasi daripada Amerika Serikat itu akan dirilis jam 7.30. Core CPI itu dari 0,1% menjadi 0,2%. Kemudian CPI month to month itu dari minus 0,1% menjadi 0,2%. Kemudian CPI year on year itu dirilis sama di level 3%. Nah, data CPI untuk pekan ini itu akan betul-betul menjadi penentu
atau menjadi rambu-rambu yang kurang lebih akan memberikan outlook apakah di bulan September pemotongan suku bunga itu akan betul adanya dilakukan 0,25% atau bahkan mungkin 0,5%. Penurunan inflasi, data inflasi yang akan keluar di hari Rabu, itulah yang akan memberikan kita clue maksimal untuk pemotongan suku bunga di September. Apabila terjadi penurunan data inflasi, disitulah level 0,5% bisa jadi akan tercapai. Tetapi kalau penurunannya itu tidak terlalu signifikan atau bahkan mungkin terjadi lagi kenaikan data inflasi untuk Amerika Serikat di hari Rabu pekan ini, dapat dikatakan bisa jadi pemotongan suku bunganya itu hanya sebesar 0,25%. Nah, teorinya atau retorikanya begini, kalau hanya terjadi pemotongan suku bunga sebesar 0,25%, dapat dikatakan itu sih sudah diantisipasi sama para pelaku pasar. Tetapi kalau ternyata pemotongannya sebesar 0,5%, disitulah baru akan betul-betul terjadi pergerakan volatilitas yang betul-betul akan memuncak, menguat bagi greenback dan semua pair mata uang utama dunia terhadap dolar. Katakanlah secara normal ya otomatis kalau betul-betul pemotongannya itu sebesar 0,5%, ya emas itu akan mengalami peningkatan, perak, kemudian greenback otomatis melemah secara normal. Nah, kita balik lagi, kita ulas dulu nih secara sepekan ke depan sebenarnya apa yang terjadi. Jadi sedari hari Senin itu masih kosong, bahkan cenderung sepi, tetapi bahkan untuk Bank Sentral Jepang pun di hari Senin untuk hari ini tanggal 12 Agustus itu malah ada libur nasional. Kemudian di hari Selasa kita lihat sama-sama Wage Price Index untuk Australia. Itu dirilis sedikit menguat dari 0,8% menjadi 0,9%. Ingat, Australia itu tidak berdiri sendiri. Tetapi itu juga akan dipengaruhi oleh rilis data kalender ekonomi China. Yang mana nih kemarin China itu oke ya, data inflasinya itu mengalami peningkatan yang berada waktu itu dirilisnya itu di hari Jumat mengalami peningkatan. Jadi ya untuk Australia sementara ini sedang terjadi pergerakan rebound naik ke atas. Tetapi tetap waspada sama koreksi-koreksi time frame H1 begitupun juga H4. Kemudian untuk hari Selasa itu ada claimant count change atau inilah unemployment claims-nya versi Inggris yang terjadi penurunan juga luar biasa atau bisa jadi akan terjadi peluang penguatan bagi pound sterling di hari Selasa karena penurunannya tajam dari 32,3 menjadi 14,9. Kemudian PPI untuk Amerika Serikat, sebelum ke CPI, PPI dulu. PPI itu dari 0,4% turun menjadi 0,2%. Kemudian PPI month to month itu sama-sama dirilis di level 0,2%. Barulah hari Rabu itu nanti di sesi Asianya sudah ada momen yang menarik untuk bertransaksi di market, yaitu bertransaksi menggunakan data ekonomi pengumuman Bank Sentral New Zealand. Nah, ingat ya, seperti biasa, kalau ada pengumuman suku bunga bank sentral itu biasanya kecenderungan pergerakan bagi pairing mata uang di negara tersebut itu akan betul-betul kencang, akan volatile. Entah itu dia naik betul atau dia akan turun betul. Nah, dalam hal ini New Zealand ini dirilis tetap sama-sama bertengger di level 5,5%. Nah, sekarang analoginya begini nih. Australia yang di pekan kemarin aja itu suku bunganya bertengger di level 4%-an aja langsung meningkatkan out terhadap USD, apalagi New Zealand yang masih bertengger di level yang betul-betul tinggi, yaitu di level 5,5%. Kemudian untuk sesi Eropa itu juga akan ada data inflasi daripada Inggris yang mengalami kenaikan menjadi dari 2% menjadi 2,3%. Ya otomatis ini momen bagus untuk transaksi di pound sterling. Kalau betul datanya seperti ini, itu akan momen untuk kenaikan terhadap GBP terhadap USD. Nah, baru nih
Kami ulangi, hari Rabu di sesi Amerika itulah primadona untuk pergerakan sepekan ke depan, yaitu data inflasi Amerika Serikat. Kemudian di hari Kamis itu akan di sesi Asia itu ada data paket tenaga kerjaan bagi Australia. Employment change itu dirilis tidak bagus untuk Australia karena dari level 50-an menjadi 20. Kemudian unemployment rate itu juga sama-sama bertengger di level 4,1%. Dan di sesi Amerikanya inilah lagi-lagi primadona yang kedua untuk rilis data berita ekonomi Amerika Serikat. Yaitu akan ada keluar data penjualan eceran. Core retail sales itu dirilis dari 0,4 menjadi 0,1%. Retail sales month to month itu meningkat dari 0% menjadi 0,4%. Plus data klaim pengangguran mingguan yaitu unemployment claims dirilis sedikit meningkat dari 233 menjadi 235. Nah, hari Jumat itu akan ditutup sama pidatonya Michelle Bullock atau bos bank sentralnya Australia. Dan akan ada juga penjualan eceran untuk Inggris atau akan sangat berpengaruh untuk trader yang bertransaksi di pairing pound sterling. Nah, ada banyak, GBP terhadap USD, GBP terhadap yen, GBP terhadap AUD, GBP terhadap Kanada, dan seterusnya. Nah, kalau bicara platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, itu kita sangat-sangat lengkap. Ada Forex Major, ada juga Cross Rate. Oke, tanpa menunggu waktu lama, inilah yang kita maksud bocoran-bocoran teknikal, area-area support mana sih untuk melakukan buy atau area-area resisten mana sih untuk melakukan sell. Nah, kita sedikit flashback kepada apa yang terjadi dari apa yang kita informasikan kepada Okta Trader sekalian bahwa pada saat minggu kemarin kita memberikan informasi bahwa untuk level support atau untuk target bawah atau untuk melakukan posisi buy bagi Nasdaq itu berada di level, kita besarin dulu ya biar terlihat, level 50% di 18.590, kemudian 18.026 dan 17.557 atau di support 88.5%. Dan betul saja akhirnya begitu menyentuh level support 88.5% atau di area 17.557, disitulah Nasdaq akhirnya melakukan pergerakan rebound yang sangat signifikan. Dan sekarang ini sementara kita lagi berbincang-bincang, Nasdaq sudah kembali bertengger di level 18.648. Berarti sudah kenaikan dari 17.557 ke 18.648 itu sudah kenaikan 1000 pips lebih atau 1000 poin lebih. Ya kan? Dan ini pun juga ada untuk produk ini di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Sementara kalau Nasdaq, kalau S&P 500 itu juga kemarin kita juga kasih masukan atau bocoran bahwa level support berada di 5340, 5251, kemudian 5140 dan 5049. Dan betul saja begitu menyentuh level 5251 itu akhirnya S&P 500 itu langsung melakukan pergerakan naik ke atas atau pergerakan rebound kembali. Dan saat ini bertengger di level 5371. Nah, tetap yang tadi kita sebutkan itu tetap menjadi area-area support atau area buy yang untuk lebih efisien dan lebih bagus untuk melakukan posisi-posisi buy. Forex Major, nah ini kelihatan jelas ya untuk Aussie pada saat momen Senin itu memang terjadi penurunan yang sangat signifikan karena terkait dengan kekhawatiran resesi yang melanda Amerika Serikat, melanda China gitu. Tetapi ternyata seiring dengan waktu dan perjalanan selama sepekan kemarin rupanya ada rilis data pertumbuhan ekonomi China yang memberikan harapan bahwa resesi itu sebetulnya tidak terjadi. Nah, dari level support itu akhirnya terjadi langsung rebound. Reboundnya ini kita lihat sama-sama.
Nah, oke. Area resisten atau target atas itu terletak di 0.6573, kemudian 0.6626. Jadi target berikutnya itu adalah 0.6626 dan selanjutnya adalah 0.6691. Nah, angka tersebut dua itu dapat dijadikan menjadi target atas atau area sell atau resisten yang betul-betul optimal selama sepekan ke depan untuk mata uang Aussie. Aussie terhadap US. Kemudian untuk New Zealand itu juga sama. Saat ini tertahan betul di area resisten 50%. Dalam hal ini itu angkanya kita gedein dulu. Betul-betul tertahan di 0.6035. Level lanjutan atau level atas yang menjadi area resistance sekaligus menjadi target untuk sell itu berada di 0.6079, kemudian 0.6013 dan terakhir itu adalah 0.6178. Itu yang merupakan area-area sell atau angka-angka sell yang relatif lebih konservatif. Nah, kemudian sekarang kita berlanjut ke Nah, untuk komoditas. Untuk komoditas minyak. Nah, ini yang kita maksud dengan kita lihat sama-sama. Untuk komoditas itu saat ini begitu sentuh level $71.66 itu langsung mengalami pergerakan rebound atau pergerakan naik kembali hingga melewati ambang batas atau resisten 7469, 7656. Nah, target berikutnya atau yang bisa dikatakan menjadi area resisten atau menjadi area untuk melakukan sell akan berada di level 78.08, kemudian 79.60, kemudian 80, kemudian 81.47. Itu untuk minyak ya bocorannya sementara. Nah, untuk emas, nah inilah yang kami maksud dengan emas. Jadi di hari Senin pekan kemarin itu sempat terjadi penurunan dahsyat. Itu sampai $100. Itu sampai menyentuh level 2364. Tetapi begitu menyentuh level tersebut langsung emas itu bergerak kembali naik dengan melewati ambang resisten di, kita lihat ya, 2400 terlewati, 2407 terlewati, 2420 itu juga terlewati, dan saat ini emas itu berada di level 2434. Nah, target emas selanjutnya atau dapat dikatakan sebagai resisten atau mungkin kalau mau melakukan choppy untuk melakukan sell itu berada di 2450, 2464 dan yang terakhir itu adalah 2477. Tapi ingat ya, kami sampaikan kepada rekan-rekan Oktatrader sekalian bahwa untuk momen sell yang memang saat ini betul-betul ya masih bisa dilakukan, tetapi ya kalau bisa betul-betul mendapatkan area resisten yang kuat, dikarenakan ingat biar bagaimanapun faktor penggerak harga emas di pekan ini berada di data hari Rabu atau data inflasi, di mana data inflasi ini akan benar-benar sangat-sangat penting karena itulah yang akan menentukan apakah di bulan September akan dilakukan pemotongan sebesar langsung 0,5% atau hanya sekedar 0,25%. Jadi dapat dikatakan data inflasi di pekan ini itu akan betul-betul sangat berpengaruh bagi pergerakan emas. Kalau data inflasinya kembali melakukan kenaikan, dapat dikatakan emas akan kembali terkoreksi. Sebaliknya kalau harga data inflasi itu terjadi penurunan, maka dapat dikatakan bahwa emas akan mengalami kenaikan. Nah,
Sudah selesai bocoran-bocorannya, jadi kita nggak pernah bosan-bosan. Ingatkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa ikuti secara berkala informasi-informasi yang kita berikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian. Dikarenakan apa? Itu akan sangat-sangat betul bermanfaat karena betul-betul berisikan outlook mengenai apa sih yang akan terjadi selama sepekan ke depan, entah itu baik dari sisi news maupun dari sisi teknikal. Nah, selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah berdasarkan apa yang sudah Anda rencanakan di market bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.